Salam sehat buat kita semua. Kami dari Kelompok Keluarga Bangga dari kelas TIB 22 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit pada Sapi. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Nama saya adalah Dermawanti Gulo dengan NPM 22221097. Nama saya Rugun Nurmafita Slalahi dengan NPM 22221047. Perkenalkan, nama saya Novelia Manurung dengan NPM 2221095. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram user. Kami di sini menggunakan Star UML untuk menggambarkan use case diagram user kami. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang gambaran use case diagram user kami. Dalam gambar use case diagram di atas ini, user adalah aktor yang berinteraksi dengan sistem pakar berdasarkan fungsi yang tersedia dalam diagram. User dapat diartikan sebagai peternak yang menggunakan sistem untuk melakukan konsultasi kesehatan atau mendapatkan diagnosis berdasarkan gejala sapi yang alami. Dari diagram tersebut, user memiliki kendali penuh terhadap fitur-fitur sistem yang mencakup login, daftar atau registrasi, konsultasi, memilih gejala, melihat hasil diagnosis, melihat riwayat penyakit, dan logout setelah penggunaan. Nah, berdasarkan use case diagram, pada gambar ini, berikut adalah penjelasan masing-masing atribut pada diagram tersebut, yaitu yang pertama ada login. Pengguna harus masuk ke sistem dengan memasukkan kredensial atau username dan password untuk mengakses fitur yang ada di dalam. Kemudian, ada daftar atau registrasi, yaitu jika pengguna baru, mereka perlu mendaftar, dengan memasukkan data pribadi yang diperlukan. Yang ketiga, tampilkan halaman utama. Setelah login atau registrasi berhasil, sistem akan menampilkan halaman utama yang berisi navigasi ke berbagai fitur yang tersedia. Konsultasi. Pengguna dapat memulai konsultasi. Pengguna dapat melihat sesi sistem pakar untuk mendapatkan diagnosis berdasarkan gejala yang dirasakan. Yang kelima, pilih gejala. Dalam sesi konsultasi, pengguna akan memilih gejala dengan sistem pakar untuk mendapatkan diagnosis berdasarkan gejala yang disarankan. Tampilkan diagnosa, yaitu setelah memilih gejala, sistem akan menganalisis data dan menampilkan hasil diagnosis yang sesuai dengan gejala yang telah dipilih oleh pengguna. Yang ketujuh, riwayat penyakit. Pengguna dapat melihat riwayat konsultasi sebelumnya, termasuk gejala yang pernah dipilih dan hasil diagnosis yang telah diberikan oleh sistem. Yang terakhir, logout. Pengguna dapat keluar dari sistem setelah selesai menggunakan layanan untuk menjaga keamanan akan mereka. Baiklah, yang kedua, use case diagram pakar. Berdasarkan use case diagram pakar yang ada pada gambar ini, berikut adalah penjelasan atribut-atribut use case diagram. Yang pertama, ada login. Pakar harus masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar dan proses ini bertujuan untuk mengamankan data yang dikelola oleh pakar. Yang kedua, ada registrasi. Jika pakar belum memiliki akun, mereka perlu registrasi terlebih dahulu. Registrasi ini memungkinkan pakar mendapatkan akses lebih banyak dalam sistem. Yang ketiga, tampilan halaman utama, yaitu setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman utama yang berisi menu navigasi untuk mengelola data terkait diagnosis, gejala, dan penyakit. Yang keempat, ada kelola gejala. Pakar dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data gejala yang ada dalam sistem. Data gejala ini digunakan dalam proses diagnosis yang dilakukan oleh sistem. Yang kelima, ada kelola diagnosis. Pakar dapat menentukan aturan atau basis pengetahuan yang digunakan untuk menghasilkan diagnosis berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Bisa mencakup relasi antara gejala dan penyakit tertentu. Yang keenam, kelola penyakit. Pakar dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data penyakit dalam sistem. Informasi penyakit ini intinya digunakan di dalam hasil diagnosa yang diberikan kepada pengguna. Yang ketujuh, riwayat penyakit.
Pakar dapat melihat riwayat penyakit atau konsultasi yang telah dilakukan oleh pengguna. Hal ini dapat digunakan untuk analisis atau pengembangan lebih lanjut terhadap sistem. Yang terakhir ada logout. Pakar dapat keluar dari sistem setelah selesai menggunakan fitur-fitur yang ada. Logout bertujuan untuk menjaga keamanan data dan akun pakar. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut pada materi use case diagram gejala. Jadi dalam use case diagram gejala ini terdapat dua aktor yang memerankan. Yang pertama yaitu ada pakar dan kemudian yang kedua ada user. Jadi dalam pakar yang pertama ada kelola data gejala. Pada kelola data gejala ini, pakar dapat mengelola daftar gejala yang tersedia dalam sistem. Ini mencakup semua tindakan seperti menambah, mengedit, menghapus gejala yang digunakan dalam sistem pakar tersebut. Kemudian, yang kedua ada yaitu tambah gejala baru. Pada tambah gejala baru ini, pakar dapat menambah gejala baru ke dalam sistem tersebut. Jadi, gejala yang ditambahkan akan menjadi bagian dari database yang digunakan untuk diagnosis selanjutnya. Kemudian ada edit atau hapus gejala, yaitu pakar dapat mengubah informasi gejala yang sudah ada atau menghapus gejala yang tidak relevan lagi. Hal ini bertujuan untuk memperbaharui sistem agar tetap akurat dan relevan. Selanjutnya, pada bagian aktor user ini ada yang dinamakan masukan gejala. Pada masukan gejala ini, user atau pengguna dapat memilih atau memasukkan gejala yang mereka alami. Sistem akan menggunakan data ini untuk mencocokkan dengan penyakit sapi tadi yang kemudian dapat dilihat hasil diagnosisnya. Setelah memasukkan gejala tadi, user dapat melihat hasil diagnosis yang diberikan oleh sistem pakar tadi. Diagnosis ini didasarkan pada aturan yang telah dimasukkan oleh pakar sebelumnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut pada materi use case diagram diagnosis. Dapat kita lihat pada use case diagram diagnosis ini juga diperankan oleh dua aktor. Yang pertama ada pakar dan kemudian yang kedua ada user. Jadi pada bagian pakar ini kita lihat ada yang pertama kelola basis pengetahuan diagnosis. Pada kelola basis pengetahuan diagnosis ini, pakar dapat menentukan atau memperbaharui kriteria dalam basis pengetahuan diagnosis. Ini mencakup aturan dan parameter yang digunakan dalam diagnosis penyakit. Kemudian, pakar dapat menambah aturan diagnosis pakar. Pakar dapat menambahkan aturan diagnosis baru ke dalam sistem untuk menghasilkan diagnosis yang lebih akurat dan sesuai dengan perkembangan ilmu medis. Selanjutnya ada masukan gejala pada user ini. Masukan gejala di sini pengguna dapat memasukkan gejala yang dialami ke dalam sistem untuk mendapatkan analisis dan kemungkinan hasil diagnosisnya. Selanjutnya, ada lihat hasil diagnosis. Setelah memasukkan gejala, pengguna dapat melihat hasil diagnosis yang diberikan oleh sistem berdasarkan aturan dan basis pengetahuan yang telah dimasukkan oleh pakar tadi. Selanjutnya, pakar dan user dapat melakukan sesi konsultasi untuk penyembuhan penyakit pada sapi tersebut. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pada use case diagram penyakit. Pada use case diagram penyakit terdapat dua aktor, di mana terdiri dari pakar dan user. Pada bagian pakar, pakar dapat melakukan lihat data penyakit, di mana pakar dapat melihat data penyakit yang telah ada dalam sistem untuk referensi atau analisis yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua, pakar juga dapat menambahkan penyakit baru, di mana pakar dapat menambahkan penyakit baru ke dalam sistem dan dengan memasukkan informasi terkait penyakit tersebut. Kemudian pakar dapat mengedit atau menghapus penyakit yang sudah ada dalam sistem agar tetap akurat dan mutakhir. Kemudian di sini pada bagian user dapat melihat informasi penyakit. Pengguna umum dapat melihat informasi yang tersedia dalam sistem untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut. Kemudian
user juga dapat melihat gejala yang terkait pada penyakit. Pengguna dapat melihat daftar gejala yang berhubungan dengan suatu penyakit untuk mengetahui lebih banyak tentang kondisi kesehatan tertentu. Kemudian yang terakhir, user dapat melihat rekomendasi pengobatan. Pengguna dapat melihat rekomendasi pengobatan yang terkait dengan suatu penyakit berdasarkan informasi yang diberikan oleh sistem. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu use case diagram pengobatan. Pada gambar tersebut terdapat dua aktor, yaitu pakar dan juga user. Di sini pakar mendapatkan bagiannya, yaitu dia dapat melakukan pengelolaan data pengobatan, yaitu pakar memiliki akses untuk mengelola data pengobatan yang ada dalam sistem, termasuk pembaruan informasi terkait metode pengobatan. Kemudian, tambah pengobatan baru. Pakar dapat menambahkan metode pengobatan baru ke dalam sistem, termasuk informasi terkait obat, prosedur medis, atau terapi yang sesuai untuk suatu penyakit. Kemudian yang terakhir, pakar dapat tambah atau hapus pengobatan, di mana pakar dapat memperbarui daftar pengobatan dengan menambahkan atau menghapus data yang sudah tidak relevan atau kurang efektif dalam penanganan suatu penyakit. Pada bagian user dapat melihat rekomendasi pengobatan, di mana pengguna dapat melihat rekomendasi pengobatan berdasarkan penyakit atau gejala yang dialaminya, yang telah disusun berdasarkan basis pengetahuan dari pakar. Kemudian yang kedua, user dapat melihat detail obat dan dosis, di mana pengguna dapat mengakses informasi lebih rinci tentang obat-obatan yang direkomendasikan, termasuk dosis yang tepat, cara penggunaan, dan efek samping yang mungkin terjadi. Selamat datang di alur activity diagram kami. Di sini kita akan membahas bagaimana sistem ini bekerja, mulai dari pengguna masuk hingga mendapatkan hasil diagnosa. Yuk kita bahas satu per satu. Start. Sistem dimulai saat pengguna membuka aplikasi. Dari sini, mereka bisa memilih untuk login atau mendaftar terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Jika sudah punya akun, pengguna akan langsung masuk ke dalam sistem, dan kalau belum, mereka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan halaman utama sebagai pusat navigasi. Di sini, pengguna bisa melakukan konsultasi atau melihat informasi lain yang tersedia. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita berhasil login dan telah menampilkan halaman utama pada sistem ini, selanjutnya kita akan diarahkan untuk konsultasi dan diagnosa penyakit pada sapi. Pertama-tama kita akan disuruh memilih gejala dan memasukkannya ke sistem yang telah dibuat. Setelah kita memasukkan gejalanya, maka gejala tersebut akan diproses dan kita akan dapat melihat hasil diagnosa awal dari penyakit ini. Kemudian setelah penyakit telah didiagnosa, maka kita dapat melihat informasi penyakitnya, kemudian kita dapat melihat gejala yang terkait dengan penyakit ini, lalu kita dapat melihat rekomendasi pengobatan untuk penyakit yang telah didiagnosa tadi. Setelah itu, setelah penyakit telah didiagnosa oleh pakar, maka selanjutnya kita akan dapat melihat detail obat dan dosis untuk penyembuhan pada sapi tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai peran pakar pada sistem ini. Tidak hanya pengguna ya teman-teman, sistem ini juga memungkinkan pakar atau tenaga medis untuk berkontribusi dalam perbaharuan basis data kesehatan ini. Pertama, pakar tersebut akan mulai juga login sama seperti user untuk bisa mengelola datanya. Kemudian dari login dan telah menampilkan halaman utama, pakar akan sampai ke kelola data gejala ini. Setelah tadi diinputkan gejala-gejala dari sapi, maka pakar akan mengelola data yang ada, kemudian akan sampai ke kelola basis pengetahuan pada penyakit sapi tersebut. Kemudian setelah kelola basis pengetahuan penyakit pada sapi, akan ada item tambah aturan diagnosis atau diagnosis konsultasi yang dibuat oleh pakar untuk user atau pengguna. Selanjutnya kita masuk ke manajemen data penyakit. Di sini terdapat lihat data penyakit, menampilkan daftar penyakit yang sudah ada di sistem. Tambah penyakit baru. Jika ada penyakit baru atau perubahan informasi terkait suatu penyakit,
pakar bisa memperbaruinya di sini. Kemudian edit atau hapus penyakit. Jika ada kesalahan atau informasi yang perlu diperbarui, pakar dapat mengedit atau menghapus data penyakit sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita masuk ke riwayat diagnosa. Sistem juga mencatat riwayat diagnosa yang pernah dilakukan pengguna. Di sini terdapat riwayat penyakit, di mana pengguna bisa melihat daftar diagnosa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Ini berguna untuk memantau kesehatan dalam jangka panjang. Kemudian jika riwayat penyakit sudah diolah semuanya, maka kita dapat menampilkan diagnosa di sini. Jika pengguna ingin melihat kembali hasil diagnosa sebelumnya, mereka bisa mengaksesnya di sini. Setelah semua proses selesai, pengguna bisa keluar dari sistem atau kembali ke halaman utama untuk melakukan konsultasi lainnya. Nah, kesimpulan dari hasil presentasi kami ini adalah materi ini adalah rancangan sistem pakar untuk diagnosis penyakit ternak sapi yang mencakup use case diagram dan activity diagram untuk pengguna atau peternak dan pakar atau dokter hewan. Ya, sistem ini juga dirancang untuk memberikan informasi kesehatan yang berguna bagi peternak dan memungkinkan pakar untuk mengelola data dengan efektif. Pengguna dapat melakukan login, registrasi, konsultasi, memilih gejala, melihat hasil diagnosis dan riwayat penyakit, sedangkan pakar dapat mengelola data gejala, diagnosis, penyakit, dan pengobatan. Activity diagram menggambarkan alur penggunaan sistem dari login hingga mendapatkan hasil diagnosis sehingga peternak dapat melakukan perawatan pada sapi sesuai dengan saran dari pakar. Sekian dari hasil presentasi kami hari ini. Sampai jumpa.